Memberkati kami, song leader, singer Tuhan, tim musik, operator FCD ya Bapak, pengedar pundi-pundi ya Tuhan, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi secara khusus ya Bapak, sehingga lewat hamba-Mu Tuhan suara-Mu boleh disampaikan, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak-Mu atas kami semua ya Bapak. Bapak yang Maha Pengasih, kami berdoa buat kami semua jemaat-jemaat-Mu yang saat ini boleh hadir di tempat ini. Tuhan pilih lawat kami masing-masing. Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu keluh kesah kami. Tuhan tahu kekhawatiran kami. Tuhan tahu sakit penyakit kami. Hanya padamu Tuhan kami datang malam hari ini. Kami mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mencari Engkau Tuhan. Kami merindukan kelegaan Tuhan dari setiap apa yang boleh terjadi. Kami tidak tahu apa rencana-Mu untuk kami, tapi biarlah kami terus memandang Engkau Yesus Kristus. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan memberi kelepasan bagi kami. Engkau akan memberi damai sejahtera bagi kami. Bahkan Engkau akan memberi kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Berkati secara khusus keluarga besar Bapak Ibu Gembala Tuhan. Biarlah lewat keluarga besar Bapak Ibu Gembala, nama Tuhan senantiasa boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih. Mari ya Roh Kudus, lawat kami. Kami rindu memberikan waktu kami ke depan, ketemu muka dengan muka bersama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih. Layakkan kuduskan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah Engkau boleh dapati kami berkenan Tuhan malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Kami mau menyanyi bagi Engkau ya Bapak. Kami mau datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tak akan takut, kami tak akan bimbang, karena Engkau senantiasa yang menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami umat-Mu akan bersorak-sorai untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sangkakala berbunyi tanda panggilan kudus untuk kita semuanya.
Dipersilakan.
besar. Biarlah yang diimani ini oleh keluarga besar Bapak Ibu Gembala menjadi teladan iman juga bagi kita semua. Tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apapun juga. Dilanjutkan dengan pujian kaum penuh, dipersilakan. Saat yang indah bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian hati hamba. Karena Tuhan rindu mencari hati hamba. Orang yang tidak pandai mendengar, tapi pandai untuk melakukannya. Melakukan firman Tuhan. Orang yang memiliki kerendahan hati untuk terus belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Kalau kita mau belajar untuk duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi
Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, Yesusku. Tiada yang lain. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur jikalau hingga pada saat ini Engkau masih memberikan pimpinan-Mu, masih memberikan anugerah-Mu, yaitu kesehatan, kekuatan, bahkan hari indah yang baik bagi kami. Semuanya itu kan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah kumpulkan kami untuk kami sehati untuk mencari wajah Tuhan. Inilah Bapa yang senantiasa kami rindukan, di mana kami berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman untuk mencari wajah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami lemah, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Engkau Tuhan kami boleh kuat. Kami boleh dapat melangkahkan kaki kami Tuhan, untuk senantiasa beraktivitas demi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami. Di bawah waktunya Tuhan kami tidak mendengarkan, kami tidak menerima didikan daripada firman-Mu. Untuk itu Bapak, persiapkan hati kami, lemah lembutkan hati kami Tuhan, beri hati kami seumpama tanah yang gembur, supaya dapat ditanami oleh benih firman-Mu dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, syukur terima kasih. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, Kau urapi, Kau pakai sehingga Kau sendiri saja yang berbicara pada petang hari ini untuk dapat hamba-Mu sampaikan, yang semuanya itu adalah untuk menambahkan kehidupan iman kami, sehingga hari demi hari kami boleh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur terima kasih kami siap untuk menerima firman-Mu pada petang hari ini. Semangat yang benar diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudara Tuhan. Syukur terima kasih buat song leader ya, sama tim musik ya. Tuhan mendengar segala puji-pujian yang sudah kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada petang hari ini mari kita bersama-sama untuk belajar ya. Mungkin ini sudah pernah atau sudah sering kita dengar ya. Kita ambil tema seperti yang lagu yang dinyanyikan oleh keluarga Bapak Lukas Subi ya, tanpa pimpinan Tuhan sama tanpa pimpinan Tuhan kita tidak bisa apa-apa ya. Oleh karena itu karena pimpinan Tuhan ya, Papi Lukas boleh bertambah umur menjadi 88 ya. Itu karena pimpinan Tuhan ya. Ibu Lydia juga betul. Kemarin ketemu saya di rumahnya Bu Ratil ya. Giginya sakit ya. Jatuh ya. Tapi oleh pimpinan Tuhan tetap kuat, bahkan sekarang sudah dipulihkan ya. Itu semua karena pimpinan Tuhan ya. Kehidupan kita juga tanpa pimpinan Tuhan ya, kita tidak mungkin bisa bersama di sini ya, untuk mencari wajah Tuhan ya. Untuk itu kita mau bersama-sama untuk belajar bagaimana sih hidup dipimpin oleh Tuhan itu ya. Karena hidup dipimpin Tuhan itu pasti kalau kehidupan kita itu dipimpin Tuhan, pasti kita mempunyai suatu kinestik ya. Kinestik itu artinya kecerdasan, suatu kecerdasan yang menggerakkan, yang senantiasa menggerakkan kita ya. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, tidak tahu jadinya ya. Saudara yang dikasih, biasanya dipimpin Tuhan itu biasanya
dalam Tuhan Yesus ini dikatakan bahwasannya apa? Yesus seperti anak domba. Kenapa sih domba itu? Karena domba itu menggiringnya, untuk memimpinnya itu mudah sekali ya. Lain sama apa ya? Lain sama anjing, mungkin kalau dipimpin itu susah kan gembala. Kalau domba itu dipimpin oleh gembala itu mudah sekali ya saudara ya. Kita baca Galatia 5 ya. Ayat yang ke-24 dan 25. Boleh bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Galatia 5 ayat 24 dan 25 kita baca bersama saja ya, karena cuma sedikit. Setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Kita sebagai anak Tuhan ya, di sini dikatakan di Galatia adalah harus menyalibkan hawa nafsu dan jika kita hidup oleh Roh, jadi kita harus mau untuk dipimpin ya saudara ya, mau dipimpin. Nah ini di sini digambarkan oleh domba biasanya ya, gambaran seperti domba ya di sini ya, karena domba itu identik dengan penurut ya, hewan penurut ya. Yesus anak domba Allah ya kan gambarkan gitu ya. Kan enggak pernah ya kita dengar Yesus anak gajah Allah, nggak pernah ya. Domba Allah ya, mesti digambarkan dengan domba. Karena apa? Domba itu cenderung untuk menurut. Jadi kita harus senantiasa dikatakan di sini harus menurut dan mau dipimpin oleh Roh, dan bukan mau, bahkan mencari supaya kita itu dipimpin oleh Roh, oleh Tuhan ya. Mencari pimpinan Tuhan ya. Bagaimana kita supaya dipimpin oleh Allah, supaya dapat dipimpin Allah ya. Yang pertama adalah orang yang dipimpin Allah ya, itu biasanya memiliki suatu identitas lain sama orang yang tidak dipimpin oleh Tuhan ya. Biasanya memiliki suatu identitas ya. Misalnya kalau di Jogja itu ya, identitasnya apa? Borobudur mungkin ya. Identitasnya apa? Maliburu mungkin ya. Kalau di Surabaya apa identitasnya? Mungkin ya kebun binatang ya. Ya ini nggak promosi ya Pak Aldi ya. Kebun binatang ya. Terus apa lagi? Kenjeran mungkin ya. Terus apa lagi? Identitasnya bonek ya. Bonek ya mungkin ya. Ya bonek saudara. Nah, untuk itu kita apa ya identitas kita itu? Kita harus di sini yang penting sekali adalah percaya pada Tuhan Yesus dan menuruti firman-Nya. Yaitu identitas kita sebagai orang yang dipimpin oleh Roh, yang mencari pimpinan Roh. Itu apa ya? Harus percaya dan melakukan firman-Nya ya. Adalah percaya dan menuruti firman-Nya ya, nggak cuma percaya toh, ya percaya firman tapi nggak melakukan ya sama saja saudara dengan dikasih ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita dipimpin oleh Roh? Kita harus menuruti firman-Nya. Jangan sampai kita tuh nggak menuruti firman-Nya, cuma mendengar ya, mendengar saja terus pulang nggak menuruti firman-Nya ya. Firman Tuhan mengatakan ya, keras-keras, ada jahat-jahat, tetapi begitu pulang sudah lain ya. Dengar cuma mendengarkan doang, mendengarkan aja ya. Yaitu berarti masih belum dipimpin oleh Allah. Jadi harus senantiasa mencari pimpinan daripada Roh Allah. Jadi yang pertama, bagaimana kita supaya dipimpin oleh Tuhan? Ya, kita harus melakukan menjalankan
firman Tuhan, mendengarkan firman dan menjalankan firman Tuhan. Apa itu identitasnya? Salah satu identitas daripada orang yang dipimpin Tuhan itu adalah tadi ya, mendengarkan dan mematuhi firman-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kekasih, yang kedua adalah di dalam Yohanes 10 ya, dikatakan demikian. Yohanes 10 ayat yang ketiga, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya. Yang pertama yang di atas tadi adalah mendengar, saudaraku ya, yang kekasih ya. Untuk supaya kita itu bisa dipimpin oleh Tuhan, kita harus mendengarkan. Ya, mendengar, karena di dalam proses mendengar ya, di dalam proses mendengar itu akan menghasilkan iman yang kuat, saudara ya. Di dalam proses kita mendengarkan firman Tuhan itu nanti akan tumbuh iman yang kuat ya. Tidak mungkin dari mana iman kalau kita nggak mendengarkan firman Tuhan ya. Makanya dikatakan di dalam firman, iman timbul dari pendengaran. Ya, kita sering ke gereja mendengarkan firman ya. Mungkin sekarang ini banyak di YouTube itu ya, firman-firman ya, tapi tidak apalagi di gereja itu kepastian bersama-sama bersekutu dengan orang-orang Tuhan ya. Jadi mendengarkan ya, yang kedua supaya kita berbicara dan mendengarkan ya, mendengarkan firman Tuhan. Tanpa mendengar kita tidak bisa untuk menguatkan daripada iman kita ya. Kalau iman kita lemah, itu jelas biasanya nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, apalagi membaca. Mendengar aja nggak mau, apalagi membaca. Malas ya membaca ya, paling susah, paling malas ya. Bagi yang kekasih di dalam Tuhan, jadi mulai awal di awal tadi dikatakan ya, selama mengikut Tuhan ya, kita harus menyalipkan nafsu ya, seperti Galatia 5 tadi ya. Dia harus kembali lagi ke mendengarkan, harus proses mendengar ya saudaraku ya. Kalau kita kepingin dipimpin oleh Tuhan ya, kita harus sering mendengarkan firman Tuhan ya. Gampang saja ya, kalau kita rajin ke gereja sering mendengarkan firman Tuhan secara langsung daripada di YouTube ya. Dengarkan ini enak langsung saudaraku ya. Jadi mendengar dan mendengarkan biasanya ini ya, itu mendengarkan firman Tuhan itu biasanya identik dengan taat, saudara ya. Nah, itu taat itu penting, saudara. Taat ya. Jadi orang yang mendengarkan biasanya itu mesti taat ya. Taat itu adalah suatu hal yang patut kita pelajari dan harus kita punyai, saudara ya. Saudara kekasih, seperti di dalam cerita Perjanjian Lama, Adam dan Hawa ya, dikatakan jangan memakan buah itu ya, tetapi dimakan oleh si Hawa ya, sehingga langsung dikeluarkan oleh Tuhan. Artinya sudah nggak ada jalan pintas untuk berhubungan dengan Allah lagi, saudara. Kalau yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari apa sih yang menjadi fokus itu? Yang menjadi fokusnya itu apa? Apakah makan buahnya itu? Buahnya itu kita nggak tahu sama buah apa itu, durian, apel, apa ada di firman ada ya. Itu masih di buah apa? Fokusnya adalah ketaatan ya. Kalau sudah tidak boleh makan ya, jangan makan, saudaraku ya. Ya jangan dimakan. Fokusnya itu adalah taat ya. Ini tadi bagian dari mendengarkan tadi ada taat, saudaraku ya. Taat bukan masalah buahnya, baik buah nggak tahu buah durian, buah apa. Yang penting itu taat, saudara ya. Taat itu nggak taat langsung dia keluar dari taman Eden, saudara. Nggak taat, demikian pula dalam kehidupan kita. Bagaimanapun ya, sejahat-jahatnya mungkin kekurangan istri bapak ibu atau suami bapak ibu, kita tetap taat, saudaraku ya. Misalnya kita sekali waktu nggak ada orang nggak pernah pikiran, nggak ada ya tentang
tetap ya, bagaimanapun istrimu ya kita tetap caranya tanggung jawab kita ya untuk bekerja untuk istri ya tetap. Demikian pula sebaliknya istri, bagaimanapun itu suamimu ya kita harus istri harus taat ya, tetap dibuatkan makanan ya, dibuatkan apa kalau suka teh ya, teh tanpa gula ya, kopi ya, kopi tanpa gula ya. Itu saudaraku ya. Jadi taat yang penting itu ya. Saudaraku terima kasih ya. Seperti kita ini ya, pada Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa belajar ya, belajar banyak yang bisa ya. Tapi yang penting taat enggak dia. Ada loh hamba Tuhan yang hebat, tapi masih punya will di mana gitu ya, enggak berarti ada saudara, berarti apa enggak taat? Banyak saudara. Ada kan peristiwa yang hamba Tuhan yang hebat ya, terus maafin ya, ini ada real, ada real, kalau enggak berani kita saksikan ya. Main sama anaknya jemaatnya, akhirnya ditutup gerejanya. Pernah dengar ya? Ada ya, yang gereja itu top ya, nggak taat itu ya, karena nggak taat saudaraku ya, nggak taat ya. Ada juga kita nangis di gereja, wih hebat ya, nangis tak itu di luar gereja, wih nangis terharu, itu di luar gereja malah mengharukan, apa namanya kehidupannya mengharukan ya. Kalau salah sedikit sama orang itu udah siap das ya, das. Pulang gereja, wih, sholat sore ya, sholat sore, takut sama Tuhan ya. Begitu pulang gereja, naik motor salah apa namanya, salah jalan, malah dia yang nakuti orang ya. Ya saudara ya, itu namanya nggak taat saudara. Itu harus penting bagi kita untuk belajar ketaatan tadi ya, ketaatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita itu salah ya. Kita itu salah mengartikan bahwasanya Tuhan Yesus itu datang itu ada di Yesaya 53 ya, nggak salah ya. Tuhan Yesus itu datang untuk kesembuhan, untuk coba sih Yesaya 53 sih. Yesaya 53 ayat yang ke-4 kalau nggak salah yang 4. Kata tulis gimana? Nggak masuk. Coba ya, mudah-mudahan hafal ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah ya. Ini pengertian kita itu kadang-kadang kesembuhan sama aja ya di Tuhan itu sama Tuhan Yesus itu kesembuhan. Ya memang ya kesembuhan, tapi yang lebih penting itu apa sih? Kekekalan nanti itu loh ya, kekekalan nanti saudaraku ya. Misalnya begini saudaraku ya, ada penyakit, seorang mempunyai suatu penyakit kanker ya, sama mempunyai penyakit apa bisul ya, bisul atau bahasa Inggrisnya udun ya. Itu bahaya mana saudaraku? Cenderung ke kematian itu cenderung bahaya mana? Pasti kanker ya. Bisul saya kira pernah semua mengalami udun ya. Tapi kan paling enggak udunnya kemeng-kemeng toh ya. Tapi kalau kanker mengarah ke kematian. Saudara kita kasih di dalam Tuhan. Semestinya apalagi misalnya ini masih disaksikan, oh saya pernah sakit kanker ya, terus habis itu disembuhkan oleh Tuhan, wah hebat ya, wah hebat ini, puji Tuhan. Terus ada yang penyakit udun, saya udunan terus disembuhkan, wah kesaksian ini kalau bobot di kesaksian, lara udun kok disaksikan. Saudara kan dikasih di dalam Tuhan itu, semestinya ya, yang kita pikirkan, yang kita fokuskan bukan itu, yang kita fokuskan itu adalah kekekalannya nanti loh saudara ya. Jadi orang yang sakit kanker disembuhkan ya,
ya itu belum tentu nanti masuk surga itu. Paham ya? Coba dipikir ya. Sekarang kalau misalnya orang sakit kanker karena disembuhkan, ya sudah sembuh terus nggak taat, belum masuk surga, bisa masuk surga, ya. Tetapi sebaliknya, orang yang sakit kanker tidak bisa sembuhkan, meninggal, tapi orang itu taat, masuk surga, saudara ya. Paham ya? Coba dipikir. Yang kita pikirkan yang fokus itu adalah kekekalannya nanti, ya bukan kesembuhan iya, tetapi yang penting itu adalah fokusnya itu adalah kekekalan, ya paham ya saudara ya. Ya jadi orang sakit kanker, orang punya penyakit, bahaya pun apa sembuhkan, iso berapa iso nih nggak tobat, ya saudara nggak taat ya. Tetapi orang yang sakit kanker terus meninggal tapi dia taat, masuk surga saudara. Kenapa? Ketaatan. Iya, ada bicara di firman Tuhan. Upah dosa itu apa? Mau dosa ya, karena tidak taat ya. Ada nggak upah kanker surga? Nggak ada ya. Atau upah kanker apa? Mau nggak ada. Dosa ya. Yang terpenting itu fokus kita adalah dosa, kekekalan itu lah. Kalau kita disebutkan harus puji Tuhan, puji Tuhan, tapi bukan itu nantinya itu harus ada follow up-nya terus ya, nggak cuma aku disembuhkan, aku diberkati, iya bisa diberkati memang. Tapi kalau kamu selama hidup nggak taat ya, digambarkan di neraka. Gambarannya apa neraka itu? Neraka itu gambarannya adalah api. Api itu apa? Api itu suatu hal yang tidak berguna itu dibakar ya. Tetapi kalau kita masih berguna, kita nggak dibakar ya. Berarti kita masuk. Nah, itu apa? Karena ketaatan. Itu yang terpenting saudara ya. Jadi meskipun kita itu belum bisa atau nggak bisa menyampaikan firman atau belum bisa ya, tapi semua harus bisa ini karena seperti di Matius ya, amanat agung Tuhan Yesus, semua itu harus bisa membawakan firman, bukan mesti di mimbar gereja, bukan ya, semua harus bisa jadi saksi ya, karena Tuhan mengatakan semua orang-orang Tuhan harus jadi saksiku ya. Kembali lagi ke ini tadi ya saudaraku ya. Jadi meskipun kita tuh bisa berkorban ya, tetapi si pengkorbannya itu tidak taat ya, nggak bisa masuk surga ya. Makanya ada tertulis ya, bukan yang dipanggil itu orang-orang yang dapat menyembuhkan orang, yang dipanggil adalah orang-orang yang taat, bukan orang-orang yang sergap ke gereja kan, yang taat. Ya ke gereja memang harus, tapi taat yang penting saudara ya. Jadi perilaku kita ya, kalau kita gambarkan adalah perilaku kita itu tadi adalah yang fokus mendengarkan ya, adalah proses mendengar ya, identik dengan taat. Yang kedua yang mendengarkan itu juga karena dengan mendengarkan kita itu bisa cerdik dan bijaksana ya saudara ya. Coba Bapak, saudara-saudaraku, Bapak Ibu ya, atau rekan-rekan kaum muda, kalau nggak sekolah atau nggak pernah mendengarkan, mana bisa bijak atau pinter ya. Kita baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti orang pintar ya. Coba mendirikan rumahnya di atas pasir, kena hujan langsung ngeloyor, roboh ya rumahnya saudara ya. Jadi dengan mendengarkan itu kita bisa menjadi orang yang bijak dan dapat menggunakan pikiran dan pengetahuan ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan ya, sering sekali kita akan tahu ya mana kebenaran dan mana yang tidak benar. Oh ini salah, ini ya. Ya, buat diri kita sendiri aja, nggak usah menghakimi orang. Oh ini, waduh salah boleh. Oh iya ini benar ini, sesuai dengan firman Tuhan ya. Dengan mendengarkan kita akan menjadi bijak. Jadi yang pertama tadi supaya kita itu dapat dipimpin oleh Tuhan, nanti kita harus memiliki identitas. Yang kedua mendengarkan, yang ketiga adalah mengenal ya. Setelah dengan kasih Tuhan,
domba itu mengenal, ya. Gembala, demikian sebaliknya gembala akan mengenal akan dombanya, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi kita mengenal tadi, ya. Oh, ini benar, ini suara Tuhan. Oh, ini bukan suara Tuhan, ya. Jadi yang ketiga dari supaya kita dapat dipimpin, kita benar bisa mengenal, ya. Mengenal apa? Dengan cara apa? Kalau kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita harus berkecimpung atau terlibat di dalam pelayanan Tuhan, ya. Pelayanan bukan berarti di gereja saja, ya. Di mana? Di sekolah mungkin, di kantor mungkin, ya. Di mana pun juga, ya. Supaya kita dapat lebih mengenal Tuhan, ya. Yang keempat adalah mengikuti, saudaraku, ya. Mengikuti, kita harus mengikuti Tuhan, ya. Di dalam Yohanes 10 ayat keempat dikatakan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, kita harus mengikuti. Oh, ini jalan Tuhan, kita ikuti, ya. Oh, ini enggak sesuai dengan Tuhan, kita harus mengikuti terus, ya. Ya, apa di pelayanan gimana ini, kita ikuti terus. Kita akan dipimpin oleh oleh Tuhan. Dan identitasnya dengan apa mengikuti biasanya itu adalah dengan kerendahan hati, ya. Mengikuti itu otomatis identik dengan kerendahan hati, ya. Orang yang tidak mempunyai kerendahan hati pasti tidak mau untuk mengikuti. Oh, ini tidak mau. Tetapi orang yang rendah hati itu pasti mau mengikuti, ya. Dari rendah hati itu harus kita punyai, ya. Rendah hati, kerendahan hati itu harus kita miliki, ya, supaya kita boleh dapat mengikuti suatu perintah, apapun perintah-perintah yang dikatakan oleh Alkitab, saudara, ya. Jangan seperti orang muda yang kaya raya itu, ya. Dia mengikuti Tuhan, tetapi dia tidak mau meninggalkan kekayaannya, ya, karena dia mungkin materialisme atau apa, dan otomatis tinggi hati, ya, tak mau dia. Akhirnya, ya, tidak dapat mengikuti Tuhan, saudara, ya. Yang kelima, menjauh dari orang asing, ya. Jadi dia itu tahu kalau itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan ajaran Tuhan ini, ya. Bukan ajaran Tuhan ini, ya. Saudara yang kekasih, ya. Ini bisa dibaca di dalam Yohanes 10 ayat yang kelima. Tetapi seorang asing, ya, pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi ajaran-ajaran yang lain selain ajaran daripada firman Tuhan itu pasti tahu dia itu, ya, oke, asing ini, ya, tidak mungkin ini. Ya, kalau orang yang dipimpin oleh Tuhan itu pasti mengerti, ya. Oh, ini ajaran Tuhan, ini bukan, ya. Kan sekarang ini banyak, ya, nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat itu banyak sekali, saudara. Kalau kita tidak dipimpin Tuhan, kita tidak bisa mengerti. Tetapi kalau kita dipimpin, ya, pasti mengerti. Banyak sekarang yang mengaku-ngaku, bahkan ngaku nabi, bahkan ngaku bisa menyembuhkan orang, bisa apa, ya. Tetapi domba-domba yang baik, domba-domba yang dipimpin oleh Tuhan itu menjauh dari orang asing, ngatur, belum ada pengaruh daripada jadi saudara yang kekasih, di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-8 dikatakan yang terpenting, ya. Ulangan 11 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya kamu kuat, ya, untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, ya. Daud itu
selalu menang. Karena apa? Karena dia selalu berpegang pada perintah Tuhan, ya. Gimana dia mau menduduki berperang dengan daerah-daerah lain pasti menang, karena dia berpedoman berpegang pada Tuhan, ya, perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk menjadi supaya kita dipimpin Tuhan itu, ya, karena dikatakan di Galatia tadi, orang yang dipimpin Tuhan itu orang yang mau mengenal Tuhan, itu harus mau dipimpin oleh Tuhan dan mau untuk meninggalkan, menyalipkan kedagingan, hawa nafsu. Caranya bagaimana untuk supaya dipimpin Allah? Jadi kita harus memegang identitas sebagai anak Tuhan, ya, mendengarkan, ya, mengenal yang ketiga, yang keempat adalah mengikuti, yang kelima adalah menjauhkan diri dari orang asing, ya. Demikian firman Tuhan pada petang hari ini, dan saya berharap dan meminta doa bagi Tuhan supaya kita boleh dimampukan, supaya boleh dapat mengerti arti daripada renungan atau pelajaran firman Tuhan pada petang hari ini, ya. Semestinya tadi saya ini mau menyanyikan lagu, untungnya saya ganti, ya Mas, ya. Coba di belakang lah. Belakangnya itu yang saya coret itu lagunya persis lagu yang dibawakan oleh keluarga Ibu Gembala ini. Saya mau nyanyi lagu itu, saya coret, kok dinyanyi sama keluarga saya tidak tahu nyanyi lagu. Memang ini lagu yang khusus pimpinan daripada Tuhan. Nah, ini saya ganti dengan juga lagu yang berkaitan dengan pimpinan roh Tuhan, yaitu lagu lama, yaitu Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, oh tak dapat jalan sendiri, oh sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri,
untuk Ibu Lulu, untuk Ibu kita dan Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kebetulan kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita sudah disembuhkan, dihibur, Tuhan. Pada malam hari ini saya benar percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ingin mempersembahkan persembahan terbaik pada malam hari ini. Dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas pada malam hari ini mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jarmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan pada hari ini. Berkat-berkat yang baik, berkat-berkat yang indah sudah kami terima hari ini. Terlebih firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Didit Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Jadikan Bapak Didit menjadi banyak berkat bagi keluarganya, bagi tempat di mana dia bekerja, dan di lingkungannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Biarlah kami dapat memberi dengan sukacita, karena kami tahu apa yang kami terima asalnya juga daripada Engkau jua. Berkati para pembawa budi, berikan dia berkat jasmani maupun rohani. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, persembahan yang sudah diberikan, sudah disampaikan. Tuhan memberkati, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan kasih, tatanan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin ya. Pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Heru Wicaksono yang pada malam hari ini telah memberikan berkat ya, firman Tuhan pada kita yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, cucu menantunya ya. Tuhan memberkati kesehatan, apa yang diusahakan, pekerjaan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang kedua, kita semua yang ada di tempat ini berterima kasih, bersyukur karena kita sehat. Sehat, anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa aktivitas yang kita kerjakan setiap hari. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya minggu besok 6 Agustus ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus pukul 6 seperti pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang pada malam hari ini hadir, kita hadir kembali minggu besok di tempat ini. Kebaktian disertai dengan perjamuan kudus. Minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi ya. Ibadah raya pukul 6 seperti pada malam hari ini. Rabu doa malam pukul 6, Jumat kaum wanita pukul 6 sore seperti pada malam hari ini ya. Tapi hari Jumat jam 6-nya sama ya. Setiap bulan, setiap 1 bulan sekali ada ibadah doa di rumah batik ya, di Putik. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara bantu doa buat Bapak Gembala yang pada bulan ini ditambah usia sama Tuhan menjadi 88 tahun. Bantu doa biar kesehatannya dipulihkan. Tuhan memberkati. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati tim musik lengkap. Tuhan memberkati, maju terus pantang mundur melayani Tuhan. LCD sound system dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri.
sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, segala perlindungan-Mu pada kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan ibadah kami pada petang hari ini. Dan kami tahu Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, bahkan Engkau sudah melimpahkan berkat bagi kami yang datang pada petang hari ini. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan Bapa di surga. Pada kesempatan ini pula Tuhan kami bersatu bersehati bagi semua keluarga jemaat GBI Galilea Tuhan. Bala yang baik, Bala yang maha kasih, Bala yang maha kuasa. Dan Engkau mau tilik satu persatu bagi semua keluarga-keluarga GBI Galilea ini Tuhan. Engkau perhatikan, Engkau berkati di dalam perekonomiannya, Engkau berkati di dalam kesehatannya, Engkau berkati anak-anaknya, cucu-cucunya, anaknya yang masih bersekolah. Terima kasih Tuhan, berkati semua pekerjaannya. Syukur dan terima kasih baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Khususnya bagi yang tidak hadir pada petang hari ini Tuhan, kiranya Engkau mau kirim yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah sembuhkan. Yang susah di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sudah pecahkan masalahnya. Yang mundur Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Engkau mau angkat kembali, Engkau mau ingatkan Tuhan Yesus, Engkau ada yang maha kasih. Engkau mau ingatkan dengan kasih supaya mereka boleh mengerti dan boleh besok minggu datang kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa dan menyerahkan buat seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau mau Tuhan Yesus perhatikan satu persatu, berikan kesehatan, kekuatan, berkati, berikan Tuhan semangat yang tinggi untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan, melayani Tuhan adalah hal yang harus kami lakukan. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan buat persembahan jemaat di tempat ini Tuhan. Jemaat persembahan apapun Tuhan Yesus, perpuluhan, tantangan, semuanya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mau mengetahui yang semuanya itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mau mengembalikan berkali-kali bagi jemaat yang berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Presiden, pembantu-pembantu Presiden, yakni menteri-menteri, anggota DPR, baik DPR pusat, daerah 1, daerah 2 Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati semuanya, sehingga mereka boleh bekerja takut akan Tuhan, boleh bekerja sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bangsa Indonesia boleh tetap di posisi damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari intoleran Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati bangsa kami, untuk bangsa kami menuju damai sejahtera, dan Tuhan semakin hari semakin maju. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa buat keamanan di tempat di bangsa Indonesia kami, mulai dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Kepolisian Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan solid, bekerja sama, takut akan Tuhan, dan boleh dapat menjaga keamanan di bangsa negara Indonesia ini. Dan kami khususnya berdoa buat keamanan di kota Surabaya tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau mau Tuhan memberkati, Engkau mau memberkati semua warga-warga Surabaya supaya mengerti akan kasih, mengerti akan damai, sehingga kota Surabaya boleh Engkau bertambahkan maju dan dipulihkan akan ekonominya keseluruhannya Tuhan, sehingga terlebih kami kaum minoritas boleh beribadah dengan leluasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami berdoa buat pelayanan-Mu yang ada di tempat ini, mulai dari sekolah minggu Tuhan, mau kirim banyak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu
kaum muda Tuhan, ya Tuhan, Engkau mau gerakan semua kaum muda Tuhan, karena kaum muda adalah penerus-penerus kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kaum ibu dan kaum umum Tuhan. Kau berkati kebaktian yang ada, kebaktian doa hari Rabu, kebaktian kaum ibu Jumat, kebaktian sekolah minggu, kebaktian umum, dan yang Kau sertai, Kau ikut campur di dalamnya, sehingga melalui GBI Galilea ini Tuhan, nama Tuhan bertambah diagungkan, tambah dipermuliakan, sehingga banyak jiwa yang boleh dapat dimenangkan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat generasi muda, khususnya di tempat ini, yang studi Tuhan, tolong dan yang Kau mau perhatikan, yang Kau mau tuntun, yang mengerjakan skripsi Tuhan, yang Kau mau tuntun, yang bersekolah SMA, STA sederajat dan SMP, SD, Engkau juga mau Tuhan tuntun, memberikan semangat supaya lebih hari Tuhan lama boleh diperkenalkan melalui kaum muda di tempat ini. Syukur, terima kasih Bapak, jauhkan kaum muda di tempat ini pergaulan yang tidak baik Tuhan, jadikan kaum muda ini di tempat ini supaya boleh tetap memuji, memuliakan nama Tuhan dan boleh berpegang dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala. Kami bersyukur kalau di bulan ini Engkau sudah menambahi 1 tahun bagi Bapak Gembala. Semua ini adalah atas pimpinanmu, atas anugerahmu saja Tuhan. Kami rindu Tuhan juga Bapak Gembala, Engkau sempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus, supaya boleh tetap mendampingi kami di dalam kami beribadah di tempat ini dan melayani Tuhan dimanapun saja berada. Demikian pula kami juga berdoa buat Ibu Gembala. Kami bersyukur jika Kau sudah pulihkan kaki daripada Ibu Gembala, Kau sempurnakan. Terima kasih Tuhan, semua itu adalah anugerah-Mu, kasih-Mu. Syukur, terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang pada malam hari ini hadir, Kau berkati Tuhan, Kau tilik satu persatu. Terima kasih, berikan kesehatan yang pulih, yang prima, berikan kekuatan, berikan semangat supaya tetap mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Berkati semua aktivitas apapun Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur, terima kasih Bapak di surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau hentar kami seperti Engkau hentar kami pada kami di tempat ini Tuhan. Bahkan Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Syukur, terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih. Sekarang kedangkan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, terima berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dengan persekutuan Roh Kudus sama menyertai kita mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap apapun yang kita aktivitaskan, setiap apapun yang kita kerjakan, ketika tetap taat akan Tuhan, semuanya akan dibuatnya berhasil dalam nama Yesus.